Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Linda Dimyati. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Baik, kita langsung saja simak bersama-sama. Perkenalkan, ini adalah fasilitator kami, Bapak Karyadi SPD MPD, dan pengajar praktik kami yaitu Ibu Irma Rosmayati SSI MPD. Mengawali pembahasan kita, saya akan mulai dari kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan proses menumbuh kembangkan kodrat alam dan kodrat zaman yang dibawa murid sejak lahir. Pendidik hanya menuntun, yakni menebalkan dan menguatkan lakunya saja. Semboyan ing ngarso sungtulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani memiliki makna bahwa pendidik berada di depan memberikan suri teladan contoh. Lalu pendidik di tengah membangun kemauan dan cita-cita, kemudian posisi pendidik di belakang memberi dorongan dan motivasi. Akhir dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan sebuah kebudayaan dan peradaban yang diisi oleh manusia-manusia yang memiliki budi pekerti yang baik. Refleksi dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang saya lakukan atau saya alami di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpusat pada siswa. Tetapi dalam keseharian saya di kelas, saya masih mengarahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran dengan cara saya menyampaikan materi tersebut dan siswa harus mengikutinya. Yang kedua, sumber informasi dan belajar lebih banyak dari saya. Saya lebih dominan karena saya berpikir saya adalah center atau guru mereka. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, siswa sudah memiliki potensi atau teori konvergensi. Kita hanya membantu menebalkan hal-hal baiknya saja. Yang ketiga, sebagai guru, kadang saya masih menyamaratakan kemampuan dan kondisi kesiapan belajar anak. Kurang memperhatikan karakteristik kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Perubahan diri yang saya alami setelah belajar modul 1.1 ini adalah yang pertama, memberikan kebebasan kepada siswa dalam memahami materi belajar saya dengan cara menampilkan berbagai tampilan materi sesuai dengan gaya belajar menggunakan media YouTube sehingga siswa memahami materi sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif lagi dalam mengeksplorasi materi dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan temuan materi-materi yang akan saya bahas, sehingga siswa juga ikut berkontribusi secara aktif dalam memberikan informasi terkait pembelajaran. Yang ketiga, mempelajari karakter siswa dengan lebih detail sesuai dengan kondisi alam dan zamannya, sehingga lebih mengenali karakteristik siswa secara utuh. Penerapan sikap dalam pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling, saya lebih menekankan kembali tentang pentingnya menumbuh kembangkan siswa dan mempelajari kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga memiliki pengetahuan yang utuh tentang karakter siswa saya. Yang kedua, dalam pembelajaran sikap pelayanan bimbingan dan konseling, saya menerapkan prinsip ingarso sungtulodo, yakni memberi contoh atau teladan bersikap. Misalnya, ketika saya bertemu siswa, saya akan senantiasa menyapa dan memberi salam duluan. Hal ini dilakukan untuk memberikan contoh tentang 5S, senyum, salam, sopan, sapa, dan santun. Sehingga anak yang berpapasan dengan saya di jalan dapat melihat contoh yang real bagaimana cara bersikap yang baik. Penerapan sikap dalam pembelajaran yang ketiga yaitu saya menerapkan prinsip ing madya mangunkarso, yaitu di tengah membangun motivasi dan cita-cita anak, yaitu dengan cara diawali pembelajaran saya. Ketika itu saya meminta siswa untuk mencatat apa yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Hal ini mencakup cita-cita dan harapan mereka. Kemudian saya berikan arahan motivasi yang jelas gitu ya, sehingga cita-cita siswa itu harus betul-betul dipersiapkan dan siswa menyadari tentang hal tersebut. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.